Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Rudianto Suhendri. Kembali menyapa Anda dengan penuh semangat. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Apakah ada yang sedang merasakan nyeri di punggung bawah, kesemutan di pinggang, atau rasa kaku saat bangun dari duduk? Kalau iya, tenang. Anda tidak sendiri. Banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mengalami hal yang sama. Dan di video ini, kita akan membahas solusi alami yang bisa membantu mengurangi rasa sakit tersebut. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini dan penyakit apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Kenapa? Karena dengan berbagi, kita bisa saling memberikan dukungan. Boleh jadi komentar Anda akan dibaca oleh orang lain yang mengalami hal serupa dan mereka merasa tidak sendirian. Bukankah indah kalau kita bisa menjadi bagian dari komunitas sehat yang saling menguatkan? Dan jangan lupa, klik tombol subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Kenapa harus sekarang? Karena dengan begitu, setiap kali saya membagikan tips cerita pasien atau solusi kesehatan terbaru, Anda tidak akan ketinggalan. Bayangkan kalau informasi penting ini hanya berhenti di Anda saja, padahal saudara, teman, atau tetangga Anda mungkin juga membutuhkan. Dengan share, Anda sudah berkontribusi menyelamatkan kesehatan orang lain. Itu bukan hal kecil, itu sebuah amal jariah yang manfaatnya terus mengalir. Percayalah, menjaga kesehatan bukan hanya soal diri sendiri. Bayangkan wajah orang-orang yang Anda cintai, pasangan, anak, orang tua, sahabat. Mereka ingin Anda tetap sehat, bisa beraktivitas tanpa rasa sakit, bisa tersenyum tanpa keluhan. Maka mari kita jadikan video ini bukan hanya tontonan, tapi juga aksi nyata untuk menjaga tubuh kita. Saya yakin, dengan langkah kecil yang konsisten, perubahan besar bisa terjadi. Jadi siapkan diri Anda, buka hati dan pikiran Anda, karena di video ini saya akan membagikan cerita nyata tentang pasien-pasien yang berhasil bangkit dari nyeri punggung bawah. Mereka bukan dengan obat kimia semata, tapi dengan asupan alami yang bisa Anda temukan di dapur dan pasar tradisional. Kita akan belajar bersama, dan saya akan menemani Anda sepanjang perjalanan ini. Mari kita mulai. Perkenalkan, saya Dr. Rudianto Suhendri, seorang dokter yang sudah lebih dari belasan tahun mendampingi pasien-pasien dengan berbagai masalah tulang, sendi, dan otot. Dalam perjalanan praktik saya, satu keluhan yang paling sering muncul adalah nyeri punggung bawah. Dan menariknya, nyeri ini bukan hanya dialami oleh orang tua saja, tetapi juga oleh orang muda yang sehari-harinya bekerja di depan komputer, mengendarai motor atau mobil terlalu lama, bahkan ibu rumah tangga yang sering membungkuk saat beraktivitas. Mengapa nyeri punggung bawah bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, degenerasi atau penuaan sendi tulang belakang. Ini wajar terjadi, tapi bisa diperlambat dengan pola hidup sehat. Kedua, hernia diskus, atau yang sering disebut saraf terjepit, di mana bantalan tulang bergeser dan menekan saraf. Ketiga, postur tubuh yang buruk, misalnya duduk terlalu lama dengan posisi bungkuk, atau salah saat mengangkat beban. Dan kelebihan berat badan juga menjadi beban tambahan bagi tulang belakang kita. Saya tahu, mendengar hal ini mungkin membuat Anda sedikit khawatir, tapi tenang, ada banyak cara untuk mencegah dan meredakan nyeri ini. Salah satunya adalah melalui asupan makanan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Apa yang kita makan ternyata sangat berpengaruh pada kesehatan tulang dan sendi. Nah, di video kali ini, saya akan membagikan 7 kisah nyata pasien saya. Mulai dari guru, petani, sopir, hingga ibu rumah tangga yang berhasil mengurangi nyeri punggung bawah mereka hanya dengan mengatur asupan makanan yang tepat. Mereka berhasil bangkit dari rasa sakit, bisa kembali beraktivitas, bahkan hidup lebih bahagia. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk tetap mendengarkan sampai akhir. Siapa tahu, salah satu cerita pasien ini mirip dengan kondisi Anda atau orang yang Anda sayangi. Dan bisa jadi, solusi yang mereka temukan juga akan menjadi solusi untuk Anda. Jangan lewatkan, karena setiap menitnya penuh dengan informasi yang bisa mengubah hidup Anda. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita masuk ke cerita yang pertama. Saya ingin Anda bayangkan betapa beratnya kalau setiap hari kita harus menahan rasa nyeri di punggung bawah. Ada yang terasa kaku, ada yang seperti ditusuk,
Ada juga yang membuat kita tidak bisa berdiri lama. Nah, salah satu pasien saya merasakan hal itu bertahun-tahun sampai akhirnya ia menemukan jalan keluarnya. Pasien ini adalah Ibu Sari, seorang guru berusia 52 tahun asal Yogyakarta. Bayangkan, seorang guru yang harus berdiri di depan kelas berjam-jam, menjelaskan pelajaran dengan penuh semangat, tapi setiap kali berdiri lama, punggungnya terasa seperti ditarik dan ditusuk. Awalnya dia mengira ini hanya pegal biasa, tapi lama-kelamaan, rasa sakit itu semakin sering muncul, bahkan sampai mengganggu aktivitas mengajarnya. Apa yang membuat Ibu Sari bisa bangkit dan merasakan kembali hidup sehat tanpa nyeri? Ini semua berawal dari perubahan kecil yang ia lakukan, mengonsumsi sayuran sederhana yang mungkin juga ada di dapur. Anda penasaran apa itu? Mari kita dengarkan kisah lengkapnya. Baiklah, mari kita mulai dari kisah Ibu Sari, seorang guru berusia 52 tahun dari Yogyakarta. Saya yakin banyak dari Anda bisa merasakan apa yang dialami beliau. Bayangkan setiap hari berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Tapi, di balik senyumnya sebenarnya beliau sedang menahan sakit di punggung bawah. Awalnya Ibu Sari mengira sakit itu hanya pegal biasa. Tapi lama-kelamaan, rasa nyeri muncul lebih sering. Setiap kali berdiri lebih dari 20 menit, pinggangnya terasa kaku. Punggungnya seperti tertarik, bahkan kadang sampai menjalar ke bokong. Akibatnya, beliau sering harus duduk sebentar saat mengajar, dan tentu saja itu membuat aktivitas di kelas menjadi kurang nyaman. Ketika beliau datang berkonsultasi, saya melihat bahwa nyeri ini bukan sekadar kelelahan, tapi sudah mengarah pada masalah sendi di tulang belakang yang kita sebut facet joints. Saya tahu bila tidak segera ditangani, kondisinya bisa makin parah. Maka saya tidak hanya memberi terapi medis, tapi juga menyarankan pola hidup sehat, terutama dari asupan makanan. Saya sarankan Ibu Sari untuk rutin mengonsumsi brokoli dan kubis kukus 3-4 kali dalam seminggu. Mengapa? Karena sayuran ini kaya akan sulforaphane, yaitu zat yang mampu melindungi tulang rawan dari kerusakan, serta vitamin K dan kalsium yang penting untuk kekuatan tulang. Tidak perlu diolah rumit. Cukup dikukus sebentar agar gizinya tidak hilang, lalu disantap bersama lauk sehari-hari. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam waktu 2 bulan, Ibu Sari datang kembali dengan wajah yang berbeda. Ia tersenyum lega dan berkata, "Dok, sekarang saya bisa berdiri lebih lama di kelas, tanpa harus duduk terus. Saya merasa lebih ringan, badan tidak sering kaku lagi." Lihatlah perubahan sederhana dari sayuran. Hijau bisa membawa perbedaan besar dalam hidup seseorang. Saya yakin banyak dari Anda yang mungkin punya keluhan serupa dengan Ibu Sari. Jika iya, kenapa tidak mencoba langkah kecil yang sama? Bisa jadi, brokoli dan kubis ini juga menjadi sahabat baru Anda dalam melawan nyeri punggung bawah. Sekarang kita beralih ke kisah pasien saya yang kedua, yaitu Pak Hasan, seorang petani berusia 60 tahun dari Garut, Jawa Barat. Saya yakin sebagian dari Anda mungkin punya keluarga atau bahkan orang tua yang masih bekerja di sawah atau ladang, jadi kisah ini akan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pak Hasan adalah sosok yang sederhana, pekerja keras, dan setiap hari harus mengangkat karung beras, pupuk, serta hasil panen dengan berat yang luar biasa. Pekerjaan itu sudah beliau jalani puluhan tahun. Namun beberapa bulan terakhir, ia sering mengeluhkan nyeri di punggung bawah yang menusuk dan membuat tubuh terasa berat. Kadang rasa nyeri itu datang setelah seharian bekerja, tapi sering juga muncul tiba-tiba, bahkan ketika ia hanya berjalan santai di rumah. Saat beliau datang ke saya bisa merasakan beban yang dipikulnya bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Ia khawatir kalau kondisi ini membuatnya tidak bisa lagi bekerja di sawah, padahal itu adalah sumber penghidupan keluarganya. Saya pun berpikir, bagaimana caranya agar Pak Hasan bisa tetap beraktivitas dengan lebih ringan tanpa rasa sakit yang mengganggu. Saya kemudian menyarankan satu langkah sederhana, rutin minum jahe hangat setiap sore. Tidak perlu yang mahal, cukup dengan jahe segar yang direbus, bisa ditambah sedikit madu agar lebih nikmat. Kenapa jahe? Karena di dalam jahe terdapat zat aktif bernama gingerol yang berfungsi sebagai anti-inflamasi alami. Jahe mampu membantu mengurangi pembengkakan, melancarkan peredaran darah, sekaligus meredakan rasa sakit pada persendian. Hasilnya sungguh luar biasa. 3 minggu setelah mengikuti saran saya, Pak Hasan datang dengan wajah sumringah. Ia berkata, "Dok, badan saya terasa lebih ringan,
Punggung tidak sesakit dulu. Bahkan tidur saya sekarang lebih nyenyak. Bayangkan, hanya dengan minuman sederhana yang bisa kita temukan di dapur, Pak Hasan bisa mendapatkan kembali kenyamanan hidupnya. Dari kisah Pak Hasan kita belajar bahwa kadang solusi untuk nyeri punggung bukan selalu obat kimia yang mahal, tetapi rempah tradisional warisan nenek moyang yang sudah terbukti khasiatnya. Dan siapa tahu, di antara Anda yang menonton sekarang, ada yang juga bisa merasakan manfaat yang sama dari jahe hangat ini. Kalau tadi kita sudah mendengar kisah Pak Hasan, seorang petani yang bekerja keras di sawah dan berhasil meredakan nyerinya dengan jahe hangat. Sekarang mari kita bergeser ke kisah yang berbeda. Tidak semua orang bekerja di ladang atau mengangkat beban berat. Ada juga yang bekerja di balik meja, di ruangan ber-AC, duduk berjam-jam di depan komputer. Tapi jangan salah, nyeri punggung bawah juga sering muncul pada mereka. Salah satunya adalah pasien saya berikutnya, seorang wanita muda yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan kantor. Namanya Mbak Rina, seorang karyawan kantoran berusia 35 tahun dari Surabaya. Dari luar hidupnya terlihat nyaman. Bekerja di gedung besar, duduk di ruangan dingin, tidak perlu terkena panas matahari. Tapi di balik itu semua, ada satu masalah yang setiap hari ia rasakan. Punggung bawahnya terasa kaku, nyeri, dan sering membuatnya susah bangun dari kursi setelah duduk terlalu lama. Bayangkan, setiap hari ia harus duduk 7 hingga 8 jam di depan komputer. Postur tubuh yang sedikit membungkuk, ditambah minimnya gerakan fisik, membuat sendi-sendi di tulang belakangnya menjadi tegang. Saat beliau datang berkonsultasi, keluhannya jelas, "Dok, saya sering merasa kaku sekali di pinggang. Kadang pas berdiri dari kursi, punggung rasanya seperti ditarik." Saya tahu, pola hidup seperti ini semakin banyak dialami oleh masyarakat kita, terutama generasi muda. Karena itu saya memberikan saran sederhana namun efektif, konsumsi buah ceri dan stroberi setiap pagi. Kedua buah ini tidak hanya enak, tapi juga kaya akan antosianin, yaitu zat alami yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Antosianin mampu mengurangi peradangan di persendian, sekaligus membantu memperbaiki elastisitas jaringan. Caranya mudah sekali. Setiap pagi, Mbak Rina saya minta untuk sarapan dengan tambahan 1 mangkuk kecil stroberi segar atau segelas smoothies yang dicampur ceri tanpa gula tambahan. Tidak perlu mewah, yang penting konsisten. Hasilnya, dalam waktu 1 bulan, Mbak Rina kembali lagi dengan cerita yang membuat saya ikut tersenyum. Ia berkata, "Dok, saya merasa badan saya lebih segar. Sekarang kalau bangun dari kursi, saya tidak terlalu kaku lagi. Bahkan lebih semangat bekerja. Rasanya seperti punya energi baru setiap pagi." Lihatlah, hanya dengan langkah kecil menambahkan buah segar dalam menu sarapan, Mbak Rina bisa mengubah kualitas hidupnya. Dan saya yakin, banyak dari Anda yang juga bekerja duduk lama di depan komputer. Mungkin kisah Mbak Rina ini bisa menjadi inspirasi untuk mulai memperhatikan asupan buah setiap hari. Kalau tadi kita sudah mendengar kisah Mbak Rina, seorang karyawan kantoran yang berhasil meredakan nyerinya dengan buah, ceri dan stroberi. Sekarang mari kita bergeser ke cerita yang sangat berbeda. Kali ini datang dari seorang pria yang pekerjaannya menuntut duduk lama. Tapi bukan di depan komputer, melainkan di balik kemudi bus. Bayangkan berjam-jam duduk di jalan raya, menahan getaran kendaraan, sekaligus bertanggung jawab membawa banyak penumpang. Tentu beban fisik dan mentalnya jauh lebih berat. Pasien saya berikutnya bernama Bapak Budi, seorang sopir bus antar kota berusia 48 tahun, asal Semarang. Sudah lebih dari 20 tahun beliau menghabiskan waktunya di jalan raya. Setiap hari bisa menempuh perjalanan ratusan kilometer, duduk di kursi sopir, menggenggam setir, dan mengendalikan kendaraan besar di tengah macet maupun perjalanan malam. Tapi di balik dedikasinya itu, ada penderitaan yang ia rasakan. Nyeri punggung bawah yang menusuk ketika bangun dari kursi sopir, kadang sampai menjalar ke kaki. Beliau bercerita, "Dok, kalau sudah menempuh perjalanan jauh, rasanya pinggang saya kaku sekali. Kadang butuh waktu lama untuk bisa berdiri lurus." Saya tahu betapa beratnya kondisi itu, apalagi bagi seorang sopir yang harus selalu sigap menjaga keselamatan penumpang. Maka saya sarankan satu langkah alami yang bisa membantu meringankan peradangan sekaligus menutrisi sendi. Konsumsi kacang almond setiap sore. Kenapa almond? Karena kacang ini kaya akan vitamin,
dan asam lemak omega-3 yang berperan penting menjaga elastisitas sendi serta mengurangi radikal bebas yang mempercepat kerusakan tulang rawan. Selain itu, protein nabati di dalam almond juga membantu memperkuat jaringan otot di sekitar punggung bawah sehingga menopang sendi dengan lebih baik. Cara konsumsinya sederhana. Setiap sore setelah selesai bekerja atau sebelum istirahat, Bapak Bud rutin memakan segenggam, sekitar 15-20 butir, kacang almond. Kadang ia makan langsung, kadang dicampur dengan susu hangat tanpa gula. Hasilnya sungguh menggembirakan. Dalam 2 bulan, beliau datang kembali ke klinik dengan wajah yang jauh lebih cerah. Dok, sekarang saya sudah bisa berdiri lebih cepat setelah nyetir. Bahkan, kalau mau angkat barang kecil di bagasi bus pun rasanya lebih ringan. Pinggang saya tidak sering kaku seperti dulu. Begitu katanya. Saya pun ikut tersenyum. Karena keberhasilan ini menunjukkan bahwa langkah kecil bila dilakukan konsisten bisa memberikan hasil luar biasa. Bayangkan, hanya dengan menambahkan almond sebagai camilan sehat, seorang sopir bus yang setiap hari duduk berjam-jam bisa kembali menjalani pekerjaannya dengan lebih nyaman dan sehat. Setelah kisah Bapak Budi, seorang sopir bus yang terbantu dengan konsumsi almond, sekarang mari kita beralih ke cerita seorang ibu tangguh yang sehari-harinya berjualan sayur di pasar. Pasien saya berikutnya adalah Ibu Lestari, seorang pedagang sayur berusia 55 tahun, asal Bandung. Setiap hari beliau berangkat ke pasar sejak subuh, mengangkat keranjang sayur, berdiri berjam-jam melayani pembeli, lalu kembali pulang menjelang siang. Aktivitas ini sudah dilakukan lebih dari 20 tahun, dan meski tubuhnya terlihat kuat, ternyata ada keluhan yang sering beliau rasakan. Punggung bawahnya sering nyeri saat mengangkat beban berat. Bahkan terkadang sampai membuat beliau sulit membungkuk. Ketika datang ke klinik, Ibu Lestari berkata, "Dok, kalau pagi-pagi saya harus angkat sayur ke gerobak, pinggang rasanya langsung nyeri. Kadang sampai harus berhenti sebentar karena tidak kuat." Dari keluhannya, jelas bahwa sendi di punggung bawah mengalami tekanan berlebihan. Saya lalu menyarankan konsumsi sederhana yang sebenarnya juga dekat sekali dengan kesehariannya, bayam hijau. Bayam kaya akan magnesium, kalsium, dan vitamin K yang berfungsi memperkuat tulang, serta membantu kontraksi otot agar lebih rileks. Kandungan antioksidan lutein di dalamnya juga bermanfaat, melindungi sel dari peradangan. Cara konsumsinya sangat mudah. Saya minta Ibu Lestari untuk menambahkan bayam hijau ke dalam menu sarapan. Misalnya dijadikan sayur bening yang dimasak sebentar saja agar vitaminnya tidak hilang. Konsumsi ini dilakukan 4-5 kali dalam seminggu. 2 bulan kemudian, Ibu Lestari datang kembali dengan senyum lebar. Ia berkata, "Dok, sekarang kalau angkat keranjang sayur, pinggang saya tidak sering sakit lagi. Badan juga terasa lebih enteng. Bahkan saya bisa lebih cepat membereskan dagangan di pasar." Perubahan itu membuat saya yakin pola makan sehat yang konsisten bisa membuat seseorang tetap kuat meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Ibu Lestari adalah contoh nyata bagaimana asupan sederhana seperti bayam hijau bisa menjaga persendian tetap sehat dan kuat. Kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Ibu Lestari, seorang pedagang sayur yang terbantu dengan bayam hijau, sekarang mari kita menyeberang ke kisah seorang nelayan tangguh dari Madura. Pasien saya kali ini bernama Pak Joko, seorang nelayan berusia 60 tahun asal Madura. Sejak muda beliau sudah akrab dengan laut. Setiap hari berangkat sebelum matahari terbit, menarik jaring, mengangkat hasil tangkapan, dan bertarung dengan ombak. Pekerjaan itu membuat tubuhnya terbiasa dengan kerasnya alam. Tapi usia memang tidak bisa dibohongi. Ketika beliau datang berkonsultasi, keluhan utamanya adalah punggung bawah terasa nyeri setiap kali bangun tidur dan sering makin parah setelah menarik jaring atau mengangkat ember penuh ikan. Pak Joko berkata, "Dok, dulu saya bisa angkat apa saja. Sekarang baru sebentar kerja saja, pinggang langsung protes." Saya lalu memberi saran yang sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Konsumsi ikan laut segar secara rutin, khususnya ikan kembung sarden atau tongkol. Kenapa? Karena ikan laut kaya akan asam lemak, omega-3 yang memiliki efek antiinflamasi alami, membantu mengurangi peradangan pada persendian, serta menjaga kesehatan tulang rawan. Selain itu, kandungan vitamin D di ikan juga mendukung kepadatan tulang yang sangat penting untuk orang seusia Pak Joko. Cara konsumsinya sederhana. Saya sarankan beliau mengolah ikan dengan cara dipanggang atau direbus
bukan digoreng berulang kali. Konsumsi minimal 3 kali dalam seminggu. Dengan tambahan sayuran hijau di piringnya, nutrisi jadi semakin lengkap. Hasilnya sungguh menggembirakan. Setelah sekitar 6 minggu, Pak Joko datang dengan wajah semangat. Ia berkata, "Dok, sekarang bangun tidur badan saya lebih enteng. Nyeri di pinggang berkurang. Jadi lebih kuat kalau harus turun ke laut." Istri saya juga senang karena saya tidak mudah mengeluh sakit lagi. Saya ikut bahagia pendengarnya karena Pak Joko bisa tetap menjalani profesi yang ia cintai dengan tubuh yang lebih sehat. Ternyata, sumber kesehatan kadang ada begitu dekat dengan kehidupan kita. Dalam hal ini, ikan segar yang setiap hari sudah ada di hadapan beliau. Setelah kisah Pak Joko, seorang nelayan yang terbantu dengan konsumsi ikan laut, kini kita sampai pada cerita terakhir. Pasien ketujuh ini datang dari generasi muda pekerja kreatif di Jakarta yang kesehariannya sangat berbeda, tapi ternyata mengalami keluhan serupa di punggung bawah. Namanya Mbak Dewi, seorang pekerja kreatif berusia 29 tahun yang tinggal di Jakarta. Pekerjaannya penuh dengan ide-ide baru, sering berpacu dengan deadline, dan lebih banyak dilakukan di depan laptop sambil duduk berjam-jam. Kadang ia juga harus begadang demi menyelesaikan proyek. Awalnya, ia mengira tubuhnya masih kuat-kuat saja. Tapi semakin lama, ia mulai merasakan nyeri punggung, bawah yang menusuk terutama saat terlalu lama duduk atau begadang. Tanpa istirahat cukup, Mbak Dewi bercerita, "Dok, rasanya seperti ada beban yang menekan pinggang saya. Kalau sudah duduk lebih dari 2 jam, bangun berdiri itu sakit sekali." Saya tahu, Testa, gaya hidup seperti ini membuat tubuh mudah mengalami peradangan dan kelelahan. Maka saya sarankan langkah sederhana namun luar biasa manfaatnya. Konsumsi kunyit atau temulawak secara rutin. Kenapa kunyit? Karena rimpang ini mengandung kurkumin, zat aktif yang terkenal memiliki efek antiinflamasi kuat, membantu mengurangi rasa sakit pada persendian, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, kunyit juga mendukung fungsi hati yang penting untuk orang dengan gaya hidup modern dan sering terpapar stres. Cara konsumsinya sangat mudah. Saya minta Mbak Dewi untuk membuat minuman kunyit hangat. Cukup parut atau iris. 1 ruas kunyit, rebus dengan segelas air, tambahkan sedikit madu untuk rasa manis alami. Lalu diminum sebelum tidur. Konsumsi ini ia lakukan 4-5 kali seminggu. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu sebulan, Mbak Dewi kembali dengan senyum lega. Ia berkata, "Dok, punggung saya jauh lebih enak. Sekarang meskipun duduk lama, tidak terlalu sakit lagi. Tidur saya juga lebih nyenyak. Rasanya badan lebih ringan dan mood lebih stabil." Saya ikut bangga mendengarnya. Anak muda seperti Mbak Dewi bisa kembali fokus berkarya tanpa terganggu rasa nyeri, hanya dengan menambahkan kebiasaan sehat yang sederhana. Ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan tidak selalu membutuhkan hal besar. Kadang, jawabannya ada di dapur rumah kita sendiri. Teman-teman semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung cerita hari ini. 7 kisah nyata yang baru saja Anda dengarkan bukan sekadar cerita biasa, tapi bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Mulai dari Ibu Sari dengan brokoli, Weti, Pak Hasan dengan jahe, Mbak Rina dengan ceri dan stroberi, Bapak Bud dengan almond, Ibu Lestari dengan bayam hijau, Pak Joko dengan ikan laut, hingga Mbak Dewi dengan kunyit, semuanya berhasil bangkit dari keluhan nyeri punggung bawah hanya dengan menambahkan asupan alami dalam keseharian mereka. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa tubuh kita adalah amanah dan setiap asupan yang kita berikan akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita di masa depan. Nyeri punggung bawah bukanlah akhir dari segalanya. Dengan menjaga pola makan sehat, olahraga teratur, postur tubuh yang benar, serta istirahat yang cukup, kita bisa mengurangi risiko dan bahkan memulihkan diri dari rasa sakit itu. Ya, saya ingin mengajak Anda semua, mulai hari ini mari lebih peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak perlu langsung melakukan hal besar. Cukup langkah kecil yang konsisten. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang dan hasilnya akan kita nikmati bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Terima kasih banyak sudah menemani saya, Dr. Rudianto Suhendri. Selama hampir 40 menit ini, saya berharap cerita-cerita tadi
bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dari mana asal Anda dan keluhan kesehatan apa yang sedang dialami. Siapa tahu, di video berikutnya justru kisah Anda yang bisa kita angkat dan bahas bersama. Dan tentu saja saya mengingatkan kembali, subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas, dirasakan juga oleh saudara-saudara kita yang lain. Nantikan video berikutnya, karena saya akan membagikan lagi kisah-kisah nyata dari pasien dengan berbagai solusi alami yang bisa kita pelajari bersama. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat pagi untuk Anda semua. Jaga kesehatan, sayangi tubuh Anda, dan jangan lupa, mulailah langkah kecil hari ini demi hidup yang lebih baik esok hari. Sampai jumpa di video berikutnya.